Ini targetnya harus ya, karena ini udah viral, udah nyampe ke Pak Gubernur, malam pun teleponan dengan saya. Kalau seandainya ini yang nggak mau bongkar, dia sendiri akan turun langsung, ya itu ya. Kita bisa lihat sendiri guys ya, setelah dilakukan pembongkaran jembatan ya, dari jalan yang menghubungkan ke rumah-rumah warga yang ada di bantaran Kali Tersier Karangsinom guys. Sekarang kalinya jadi lebih lebar, lumpurnya diangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto di siang hari ini guys ya, Minggu 28 September tahun 2025 guys. Kita mengupdate kembali di Kali Tersier Karangsinom, Desa Wadas, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang guys. Nah, terlihat saat ini air mengalir deras ya. Nah, setelah ekskavator membongkar beberapa bangunan di atas saluran air di Karangsinom ini guys. Saat ini ekskavator sedang melakukan pengangkatan ya, puing-puing sisa pembongkaran jembatan yang berada di atas saluran air Karangsinom ini guys ya. Airnya mengalir sangat deras sekali guys. Nah, walaupun sampai sana ya, dari hulu ke hilir itu memang banyak sekali bangunan-bangunan berupa jembatan pribadi, akses dari jalan lingkungan ke rumah-rumah warga yang ada di Karangsinom ini guys. Nantinya akan dilakukan pembongkaran ya, supaya Kali Tersier Karangsinomnya kembali normal lagi guys. Oke, kita dari depan saja ya, supaya view-nya lebih mantap guys. Nah, ini kita dari sini ya. Kita bisa lihat sendiri guys ya, setelah dilakukan pembongkaran jembatan ya, dari jalan yang menghubungkan ke rumah-rumah warga yang ada di bantaran Kali Tersier Karangsinom guys. Sekarang kalinya jadi lebih lebar, lumpurnya diangkat menggunakan dump truck guys, diangkut guys ya, supaya tidak berceceran di jalan, karena ini memang jalannya sangat sempit, jalan lingkungannya guys. Nah, lumpur bercampur puing ya, diangkat dari aliran Kali Tersier Karangsinom Wadas, Teluk Jambe Karawang. Ini aliran kalinya sedang dilebarkan lagi oleh ekskavator mini ya. Wow, supaya aliran kalinya, aliran air lancar lagi mengalir. Sudah penuh muatannya, berangkat truknya guys. Nah, kalau ke arah hilir kemarin ya, beberapa waktu yang lalu memang dump truknya belum bisa masuk ya, dan belum bisa mengangkut lumpur bercampur puing ya dari Kali Tersier ini. Tapi di area ini karena sudah bergeser ekskavatornya, jadi dump truknya bisa masuk ke titik ini guys. Ini apalagi nih ya, ini lebih lebar ya. Oh, mantap. Langsung dirapihkan, diratakan ya tanggulnya. Sekarang jadi lebih lebar, sekitar 3 meter. Dan juga lebih dalam guys. Wow, lebih dari 1 meter kedalamannya di titik ini ya.
Nah, berbeda dengan ke arah hilir kemarin guys ya, lumpurnya hitam, dangkal, tetapi di sini lebih dalam. Walaupun masih terjadi penyempitan dan penutupan aliran kali ya oleh bangunan-bangunan yang berada di atasnya guys, seperti jembatan pribadi. Ini sambil menunggu dam truk ya. Sambil menunggu dam truk kita cek ke arah hilirnya guys ya. Airnya langsung mengalir deras. Deras sekali airnya no. Ini kalau udah dikerukan gini nih enak nih, lancar nih. Ini baru kali ini ya dilakukan pengerukan normalisasi di era KDM guys ya. Sebelumnya belum pernah dilakukan pengerukan guys di kali tersier Karangsinom ini guys. Sampai ke sana nanti akan dilakukan pengerukan normalisasi, termasuk dilakukan pembongkaran bangunan yang berada di atas saluran air. Untuk kali Cisalak itu pasti dilanjutkan, lagi menunggu alat beratnya itu pakai amfibi ya, karena menyesuaikan lokasi ya. Kemarin pakai PC 200 nggak efektif ya. Intinya akan diselesaikan semua. Waktunya Pak? Waktunya sih kemarin minta dari SDA sendiri, Pak Endang, saya menjanjikan antara 10 hari ya. Itu akan selesai pekerjaan sana, langsung dorong sini. Itu. Oke, Pak Kades, ini mau nanya Pak Kades. Bangunan ini katanya hari ini mau dibongkar apa betul Pak Kades? Ini targetnya harus ya, karena ini udah viral. Udah nyampe ke Pak Gubernur, malam pun teleponan dengan saya. Kalau seandainya ini yang nggak mau bongkar, dia sendiri akan turun langsung ya itu. Ya, saya menghindari itu. Sebenarnya kasihan kepada warga pemilik bangunan ini, karena ini udah jelas-jelas satu sudah melanggar dan ada penjualan obat-obat terlarang yang dijual oleh masyarakat. Nah itu ya, ini tahu sendiri Bapak-bapak Pak Gubernur seperti apa menangani tentang obat-obat terlarang. Makanya saya bersikeras ini kenapa harus diutamakan. Takutnya besok atau hari Selasa akan ke sini. Ya, itu. Saya suruh mantau, kamu harus bisa membongkar bangunan ini. Kalau nggak bisa, saya terjun langsung. Itu akan merepotkan semua. Ya, dan akan bikin malu tarian Kabupaten Karawang. Makanya saya persuasif dengan masyarakat, cobalah ya. Karena ini jelas ya, yang paling utama ini melanggar. Itu ya. Nah, itu harapan saya itu ya tadi, masyarakat sendiri harus sadar. Ya, itu. Intinya apa yang sudah masuk datanya itu sudah nyampe ke Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Ya. Pemerintah akan selalu memperhatikan masyarakatnya. Tidak akan, saya yakin tidak akan merugikan. Sekarang keinginan Pak Gubernur ini karena ini tahu sendiri Bapak-bapak seperti apa kemarin, keinginan warga juga seperti apa. Ya, itu target paling utama. Saya makanya wanti-wanti tadi pagi juga, termasuk WA-an saya dengan ajudan, saya sudah sampaikan. Ya, ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap main-main. Ya enggak? Nah ini, saya sebagai kepala desa, kalau seperti begini kan malu. Ya enggak? Nah, sebenarnya dari dulu saya udah berkoordinasi dengan pihak berwajib, tapi ya begitulah. Ya, tidak ada tanggapan, saya nggak mau. Ya, masyarakat saya selalu diberikan racun-racun. Karena kenapa ya tadi, apalagi banyak yang ditangkepin oleh polisi. Dari mana sumbernya? Ada juga yang dari luar, Kabupaten Karawang, Polres Karawang, nangkep warga saya. Ternyata biang keroknya ini. Nah itu, ya, dengan alasan obat. Kemarin dari apa ya, pihak kepolisian Metro Bekasi, masa ditangkepin warga saya? Gara-gara ya tadi obat tadi, jaringan itu. Ternyata ya tadi. Makanya di sini perlu kesadaran masyarakat itu sangat penting. Ya, itu. Nah, berarti Pak ini yang pemiliknya yang diduga menjual obat terlarang ini apakah sudah diproses atau belum? Oh, nggak tahu. Itu pihak berwajib. Karena selama ini saya sudah ya bilang, boleh katakan semenjak berdiri dapat laporan, saya sudah nyampaikan kepada pihak kepolisian. Tapi begitu, ya. Kalau menurut saya kurang respon.
Ya, ada apa? Ya, malahan saya dapat berita malam dari keluhan masyarakat itu, ya katanya ada ya, polnya itu. Jadi saya nggak mau. Nah, kenapa saya sekarang turun ke sini tadi? Saya wanti-wanti kalau Pak Gubernur terdatang ke sini celaka 12. Ya nggak? Dan bagaimana tercorengnya saya sebagai pemimpin di desa, saya merasa beban moral. Ya, itu. Seolah-olah saya antaranya melindungi. Nggak mau saya katakan begitu. Padahal saya sudah dari dulu pun saya udah bersikeras. Setiap ada aduan dan keluhan masyarakat, saya berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. Karena yang menentukan itu ya masalah narkotika dan minuman-minuman keras itu adalah yang berwenang pihak berwajib. Tapi saya sudah berupaya, tapi ya tadi biasa-biasa saja. Ya itu. Nah ini tentunya kawan-kawan juga tahu ya. Itu tentang pemberantasan narkotika. Ya tadi ya. Kalau dibilang ya tadi ya, makanya nggak selesai-selesai. Ya itu. Nah, tapi saya sangat beruntung punya gubernur Pak Dedi ini jadi orangnya sangat tegas. Banyak contoh di Purwakarta, iya nggak? Ya habis kan. Nah itu. Makanya tadi saya dapat laporan ini ngeyel, ya saya terserah, ya nggak? Itu ini masih ngebongkar ngebongkar jembatan. Jadi intinya saya kan udah menghimbau kepada warga, ya keinginan PJT tidak boleh ada bangunan di atas kali. Itu ya, bukan keinginan saya, ya. Karena bagaimanapun air itu sangat dibutuhkan, terutama oleh para petani. Pak Gubernur sudah menginstruksikan semua aliran sungai tidak boleh terganggu, apalagi untuk kepentingan ketahanan pangan. Itu ya. Nah makanya teman-teman juga tahu ya seperti apa ya. Lihat di lapangan, tentunya ya tadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Ya mudah-mudahan, tapi saya yakin Pak Gubernur lebih arif, lebih bijak terhadap masyarakat. Yang penting masyarakat yang nunggu. Ya, Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Pak Kades Saing. Salaman dari tadi Pak Kades. Nah, Pak Kades Jujun. Pokoknya yuk, Kades aing nomor 2 yuk. 1, 2. Pak Kades balanya apa? Barudak. Sarebu. Ngantri. Ayo. Nah, ngantri. Nah, jadi nanti akan dilakukan pembongkaran ya. Bangunan yang paling ujung ini guys ya, di arah paling hulu ya, di titik ini guys ya, karena di sininya ada jalanan ya. Nah, bangunan ini akan dilakukan pembongkaran karena sebagiannya itu berada di aliran kali. Nah, di sini bagian dari apa ini ya, besi jembatan guys ya, penopang ya. Nah, itu dia memakai juga guys ya untuk kandang ayam guys. Waduh. Nah, jadi diduga bangunan ini ya, ini disalahgunakan juga, diduga menjual obat-obat terlarang guys ya. Ini waduh, gawat. Ini masa depan anak juga nanti berbahaya ya. Makanya oleh Pak Kades dan disorot juga oleh Gubernur Jawa Barat Bapak KDM, ini harus dibongkar, prioritas bangunan ini guys. Tuh, Pak Kades ya biang bocah iki. Tapi mantap lah, ini jadi idola semua kalangan nih, Pak Kades Wadas. Lurah Cucun, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, semuanya nih menyukai Bapak Kades Wadas. Lurah Cucun. Maju deh. Maju deh. Mobilnya cuma ada 1 ya kayaknya ya. Makanya agak menunggu lama ya. Terus.
Ya, mobil dump truknya masih proses mundur ya, karena jalannya ini memang sempit, tidak terlalu lebar, hanya selebar 5 meter. Terus, yuk terus, awas sepeda, awas, terus, 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 jauh, terus, ayo, jauh, jauh, terus. Pak Kades, dikerubungin anak-anak. Ini kita ngangkat ini dulu ya. Nah, ini awalnya ya. Aliran kalinya memang menyempit guys. Ini sekitar 1 meter jalan airnya, tetapi dilebarkan lagi. Dan juga bangunan-bangunan di atas saluran airnya ini dibongkar. Buangnya kemana, Bang? Waduh, Kecipratan. Wadidaw. wadidaw, mancrat guys. Awas guys, mancrot guys. Oh. Pak Lurah lagi ditagih bocil-bocil. Tagih jajanan. Oh. Mana duit? 1000. Mana yang pesan sebelakang itu? Wih. Ditraktir sebak bocil-bocil sama Bapak Lurah. Mama ditraktir seblak sama Pak Lurah. Ayo cepat. Bocil doang, mama juga pengen ditraktir. Ya. Diborong sama Pak Lurah. Betonnya yang gede ini ya.
Budi kena. Tuh. Banyak batunya ya di bawah ya. Ini mobilnya cuma satu ya, tetapi lokasi pembuangannya memang dekat guys ya. Tidak jauh. Oh, ngocor airnya ya, deras banget tuh. Di bawah truk bagian belakang ya. Nah, sebenarnya di sini kan guys ya, ini membuktikan kalau sebenarnya airnya itu melimpah ya. Tetapi kenapa kemarin ke arah hilirnya itu kering ya? Hanya lumpur dan lumpur saja guys. Karena saluran airnya tersumbat, tidak mengalir lancar dari hulu ke hilir. Tersumbat di beberapa titik ya. Jadi. Nah, jalan lagi. Oke, berangkat. Abangnya berangkat, guys. Yuk, hati-hati. Ngocor. Ngocor. Mantap ya. Nanti kita update lagi, guys ya. Ini di video selanjutnya karena nanti akan ada pembongkaran ya. Bangunan yang paling ujung ini, guys. Instruksi dari Pak Lurah katanya mau dibongkar ya bangunan ini guys. Nah, tetap di Napina Moto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.